So, bagaimana membangun bisnis online yang sustainable ya? Pertama, kita harus tahu bahwa kita harus memiliki purpose-nya dulu gitu. Purpose itu ya kita harus punya tujuan. Ya, walaupun ini terdengar klise dan ini adalah hal yang sering banget diabaikan oleh orang-orang gitu. Karena pada saat kita ikut webinar, kita pengen belajar, ikut kelas online, saya pun secara khusus ya, saya selalu pengen fokus step by step-nya ngebangun followers itu gimana sih Kak Far? Gimana ya untuk bisa dapat 10.000 followers dalam sebulan misalkan? Kita selalu fokus ke how to-nya gitu. Kita selalu fokus ke bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan hal itu. Skill-nya seperti apa, step by step siapa praktikal apa yang harus aku lakukan misalkan. Nah itu ujung-ujungnya, itu bukan berarti bahwa nggak penting ya, itu penting banget. Tapi kalau kita skip purpose-nya kita, ya semuanya nggak akan bertahan lama. Misalkan sebagai contoh microblogger ya, microblogger itu adalah content creator di Instagram yang membuat konten multiple post yang slide to slide, yang itu banyak slide, kawan-kawan paham lah ya. Di awal-awal saya membuat microblog itu banyak sekali teman-teman saya juga membuat microblog yang sama gitu. Tapi kalau saat ini dilihat cuma dihitung jari aja siapa aja gitu yang udah yang masih bertahan per hari ini gitu. Apa sih yang membedakan mereka? Ya yang membedakan mereka yang mereka memiliki why yang kuat gitu, mereka memiliki purpose. Bahkan ini ditulis di bukunya Simon Sinek di Start with Why, dan kawan-kawan semua kalau belum baca bukunya itu wajib banget dibaca, apalagi kalau pengen belajar soal branding dan pengen belajar gimana ngebangun fondasi sebagai seorang pebisnis. Itu bukunya rekomen banget. Ini saya ingin highlight the golden circle. The golden circle-nya ada why, ada how, ada what. Pada saat kita ikut webinar, kita ikut kelas online deh sebagai contoh, kita selalu fokus gitu, what to do, apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa menjadi desainer profesional. Bagaimana caranya biar follower saya bisa meningkat, biar saya lebih terkenal gitu. Orang lain lupa bahwa yang paling penting itu kita punya why-nya dulu gitu. Why kita ngebangun brand apa sih? Purpose-nya kita ngebangun personal brand kita itu apa sih? Karena itulah yang bakalan menguatkan pada saat misalkan kita buat konten di tengah jalan, terus misalkan kita jatuh semangatnya gitu kan, yang membuat kita bisa kembali bangkit karena kita memiliki why yang kuat itu. Makanya penting sekali kawan-kawan, step 1 untuk masuk di dunia digital, kawan-kawan harus punya purpose dulu, dan itu wajib kawan-kawan tulis gitu. Step 2, what is my value? Value saya itu apa sih? Karena kan kadang di sosial media kita bingung buat konten itu mulai dari mana? Apakah dari passion saya atau ngikutin apa yang lagi trending, ngikutin apa yang lagi viral misalkan. Karena kan itu pertanyaan pasti kalau mau juga tanyakan. Nah, saran saya pribadi yang paling penting itu 50% kawan-kawan harus paham bahwa kekuatan kawan-kawan itu apa, dan 50%-nya lagi kawan-kawan melihat apa sih yang lagi trending di Indonesia yang memang lagi dibutuhkan oleh orang lain. Hal ini dikombinasikan, jadilah value kawan-kawan semua. Karena kita nggak bisa terlalu idealis dengan diri kita sendiri gitu kan. Karena kalau kita terlalu idealis ya sosial media kan bukan milik kita gitu. Kalau kita terlalu idealis dengan ide-ide cemerlang yang ada di otaknya kita tanpa perlu melihat dengan apa yang lagi terjadi di Indonesia, ya kita juga nggak bisa relevan dengan konten kita, nggak bisa relevan dengan audiensnya kita gitu. Makanya penting kawan-kawan coba deh digali per hari ini, value kawan-kawan itu apa sih, kekuatannya kawan-kawan itu apa sih. Coba ditanyakan hal apa yang kawan-kawan senang buat, mau kawan-kawan dibayar atau enggak, mau orang lain peduli atau enggak, kawan-kawan tetap happy melakukannya gitu. Itulah value kawan-kawan semua. Nah, value itu setelah kawan-kawan misalkan saya nih, ya saya punya value bahwa saya senang sekali buat konten-konten self-development karena saya suka baca buku. Dari baca buku itu saya dapat banyak nilai-nilai positif dan saya coba sharing di media sosial. Itu adalah value saya gitu, itu adalah passion saya. Mau orang lain like atau enggak, mau ada followers atau enggak, saya nggak peduli gitu, karena saya posting itu untuk diri saya sendiri gitu, karena saya seneng gitu. Itu value saya. Nah, setelah punya value, kawan-kawan mulai berpikir gitu, 50%-nya apakah konten self-development ini, konten tentang ilmu-ilmu positif, afirmasi positif dari buku ini, apakah orang lain butuh atau enggak? Di Indonesia butuh enggak sih self-development misalkan?
oh iya, orang butuh, apalagi pebisnis butuh motivasi, pebisnis butuh mindset, butuh tips praktikal untuk ngebantu bisnisnya mereka. Nah dari situ dua value ini saya kombinasikan, jadilah sebuah konten. So sederhana itu kok kawan-kawan, kalau pengen ngebangun konten ya kawan-kawan mulai tanyakan value kawan-kawan semua apa, dan audiens yang kawan-kawan pengen attract itu seperti apa gitu. Nah makanya di step ketiga, who is my audience? Kita nggak bisa langsung bilang bahwa semua orang adalah audiensnya saya, semua orang adalah target marketnya saya gitu. Karena ya setiap orang beda generasi, beda usia, beda gaya bahasa, beda cara penyampaian. Artinya ya kalau memang kita pengen attract anak muda, ya udah anak muda aja gitu. Karena kita ngelola bahasanya itu sederhana dan simple, nggak campur gitu. Kalau audiens kita semuanya kadang bahas anak muda, kadang bahas orang tua, jadinya brandnya kita, brand identity-nya kita itu blur gitu, nggak jelas pengen mengarah kemana. So coba per hari ini, walaupun kawan-kawan pengen ngebangun personal branding, coba set audiensnya kawan-kawan itu siapa aja sih, mulai dari usia, mulai dari gender, mulai dari interest, mulai dari behavior, apa aja sih yang benar-benar menjadi hal yang signifikan yang kawan-kawan pengen attract gitu. Mereka itu orang-orangnya seperti apa sih, itu harus jelas banget. Step keempat tentang content creation. Sebelum lanjut ke content creation, daripada saya lama ngomong, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Saya Didit, panggilannya Mas Fardi, background dari Simple Talenta Solo. Kan tadi ngebahas brand building ya. Iya benar. Harus tahu banget nih konsumen seperti apa yang mau kita sasar. Nah, ini mau rada lebih spesifik, gimana caranya misalnya kita mau bikin suatu brand yang pasarnya tuh niche gitu, pasarnya tuh apa ya, niche ceruk ya. Ya, niche. Jadi kayak misalnya nih kalau brand gede misalnya Harley gitu kan, nggak semua orang bisa beli Harley gitu, nggak semua orang juga suka motor itu gitu. Tapi pasarnya ada dan sedikit, tapi pasar yang sedikit itu tuh jadi loyal. Nah, bagaimana membentuk brand yang seperti itu, Mas Fardi? Oke, siap. Thank you, Mas. Saya juga menanyakan hal yang sama pada saat saya ikut webinar branding. Karena itu adalah hal yang menarik, karena gini, kan pasar itu kalau saya belajar di Mas J, itu kan pasar banyak banget. Ada yang pasar berdarah, ada yang pasar yang masih belum pernah disentuh, ada yang pasar spesifik kecil tapi mereka mau membayar kita lebih mahal gitu. Nah gimana caranya untuk ngebangun brand yang seperti itu? Kalau saran aku pribadi sebenarnya mulai dari fondasi sih Mas. Fondasinya itu adalah produknya kita gitu, produk apa yang kita pengen bangun dari masalah-masalah internal orang lain yang pengen kita masukin. Jadi untuk di awal Mas Aditya harus paham gitu, audiens yang pengen di-attract itu seperti apa, dan solusi yang Mas Aditya pengen selesaiin itu yang seperti apa gitu. Karena produknya kita menentukan niche yang kita bisa bangun itu seperti apa gitu. Kalau produknya kita sendiri belum punya pembeda, belum ada hal yang menjadi fondasi yang luar biasa membuat orang kayak wow, kalau saya pakai produk ini saya luar biasa, itu juga ngebangun audiensnya itu agak sedikit tidak mudah Mas. So for me fondasinya selalu ke produk sih. Produk yang kita develop itu produk yang benar-benar memang kita dibutuhkan oleh sekian orang misalkan, ya kita harus set di awal gitu, mulai dari audiens kita yang kita pengen attract misalkan usia 25 tahun ke bawah tapi yang sultan gitu kan. Nah anak-anak sultan selama ini masalahnya apa sih gitu? Oh masalahnya misalkan selama ini sosial medianya belum bisa keurus misalkan. Ya udah saya pengen membuka jasa membangun personal branding tapi premium misalkan, satu kali project 50 juta. Jadi kalau saya itu aja sih Mas, dua hal itu yang menjadi hal penting. Fondasinya ke produk, apakah produk yang kita bangun itu ngangenin, dan yang kedua audiens yang kita pengen attract itu sespesifik seperti apa sih, ya kita harus gali lebih dalam lagi sih Mas, apalagi kalau misalkan audiensnya itu yang premium gitu sih. Jadi pengen bangun brand apa sih Mas Aditya? Enggak, saya cuma daripada nggak ada yang nanya, daripada yang klik-klik. Oke, siap. Thank you. Semoga bisa bangun brand juga ya Mas. Siap. Ya, thank you Mas Didit. Mas Didit ya, Oke, siap. Didit Mas ya panggilannya, Adit dari Didit. Dari teman-teman yang lain adakah yang mau bertanya? Silahkan. Oke, setidaknya jadi
Saya jadi ingat dulu story yang belum lama tutup McD Sarinah itu Mas. Dulu kalau kita mikirnya sebagai brand itu ya cuman merek doang, apa yang nempel di pakaian, di belakang pakaian itu kayak tag-nya, tapi ternyata brand itu jauh lebih dalam dari itu gitu ya. Hingga makanya pas kasus McD Sarinah, kok bisa ya orang mau tutup aja sampai digituin, sampai jadi trending. Sebegitu selling kuatnya. memory ya. Iya benar banget. Oke, dari teman-teman ada lagi? Kalau tidak ada mungkin kita lanjutkan dulu, Mas Fadli. Oke, kita lanjut ke content creation. Content creation adalah ilmu yang menurut saya penting banget ya, karena social media marketing kan terlalu luas nih. Ada ads, ada SEO, ada influencer marketing, ada content creation. Saya selalu memilih content creation karena pertama, content creation itu adalah konsep kita paham bagaimana membuat konten yang menarik. Kalau konten kita menarik, itu lebih gampang viral. Kalau lebih gampang viral, artinya kita menggunakan cara organik. Cara organik itu tanpa perlu bayar, gratis, dan ya itu akan sangat membantu sekali. Social Creative tahun lalu, setiap bulan itu kita selalu iklan minimal 15 juta setiap bulan untuk iklan social kreatif. Dan per tahun 2020 kita udah nggak pernah iklan lagi, artinya kita bisa menghemat 15 juta setiap bulan karena kita paham bagaimana membuat konten yang pengen di-share oleh orang lain, bagaimana membuat konten yang bisa lebih gampang viral. Bayangkan kawan-kawan, konten social kreatif itu ya satu konten bahkan bisa menjangkau 2 juta orang dengan cara organik. Itu adalah hal yang menurut saya wow, luar biasa juga ya, tanpa perlu bayar ads, dan itu bisa menjangkau lebih banyak orang hanya dengan memanfaatkan content creation yang bakalan saya share buat kawan-kawan semua. So, understanding content creation. Saya ingin tanya ke kawan-kawan semua, panitia juga boleh jawab. Channel marketing paling populer dari dulu sampai sekarang dan masih bertahan, channel marketing apa? Boleh nggak di bagian chat aja deh. Yang paling cepat benar dikasih hadiah sama social kreatif. FB, bukan. Ayo, siapa lagi nih? Semua wajib ya berpartisipasi ya. Friendster. Mohon maaf, Friendster udah nggak ada. Friendster kayaknya zaman SD nggak sih? Main Friendster tuh. Oke, ada lagi? Saya nggak lanjut nih kalau nggak ada yang benar. YouTube. Channel marketing paling populer dari zaman bapak saya, zaman nenek saya, neneknya nenek saya, sampai sekarang itu masih bertahan gitu loh. TV, koran, bukan. Ayo.